teman-teman, pada kali ini kita akan membahas mengenai analisis tren linier menggunakan SPSS. Tapi sebelumnya kita masuk terlebih dahulu pada pembahasan tentang tren linier. Tren linier adalah suatu tren yang kenaikan atau penurunan nilai yang akan diramalkan naik atau turun secara linier. Rumusnya adalah sebagai berikut. YT sama dengan A ditambah B dikali T, di mana YT adalah nilai tren periode tertentu, di mana A adalah konstanta, di mana B adalah koefisien 2 garis tren, dan T adalah unit periode yang dihitung dari periode dasar. Selanjutnya kita masuk pada metode untuk tren linier. Yang pertama adalah metode bebas. Metode ini paling sederhana dibandingkan dengan metode lainnya. Yang kedua adalah metode setengah rata-rata. Metode setengah rata-rata dimaksudkan sebagai cara untuk menentukan model tren selain menggunakan cara kuadrat terkecil. Dan yang ketiga adalah metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah pendekatan standar dalam analisis regresi untuk menentukan solusi dari sistem yang ditentukan lebih dengan meminimalkan jumlah kuadrat dari residual yang dibuat hasil setiap persamaan individu. Berdasarkan ketiga metode tersebut yang memiliki tingkat penyimpangan antara peramalan dan observasi adalah metode kuadrat terkecil. Peramalan tren linier dengan metode kuadrat terkecil akan menghasilkan jumlah kuadrat kesalahan-kesalahan terkecil. Jika persamaan garis tren linier Y sama dengan A ditambah B dikali X, maka untuk menentukan harga konstanta A dan B dengan metode ini dapat menggunakan persamaan normal sebagai berikut. Sigma Y sama dengan NA ditambah B sigma X, atau sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X dipangkat 2, di mana Y adalah harga-harga hasil observasi, X adalah unit tahun yang dihitung dari periode dasar, A adalah nilai tren pada periode dasar, B adalah perubahan tren atau koefisien arah garis, dan N adalah banyaknya data. Untuk menyederhanakan perhitungan, dibuat sedemikian rupa sehingga diperoleh sigma X sama dengan 0, sehingga A dan B menjadi A sama dengan sigma Y per N sama dengan Y bar, dan B sama dengan sigma XY per sigma X pangkat 2. Selanjutnya adalah penentuan skala sigma X sama dengan 0. Dalam penentuan skala sigma X sama dengan 0, ada dua kemungkinan, yaitu untuk data ganjil diperoleh selisih 1. Angka 0 diletakkan pada tahun yang di tengah sehingga skala X-nya menjadi tahunan. Untuk data genap, selisihnya 2. Maka angka 0 skala X menjadi setengah tahunan. Berikutnya di sini ada data hasil penjualan produk A tahun 2003 sampai dengan tahun 2012. Bisa dilihat di sini ada tahun, hasil penjualan produk A, dan T. T ini adalah waktu. Waktu maksudnya 2003 tahun pertama, 2004 tahun kedua, 2005 tahun ketiga, dan seterusnya. Dan yang menjadi pertanyaan di sini adalah tentukan perkiraan penjualan untuk 3 tahun ke depan. Jadi, analisis ini kan memperkirakan atau meramalkan. Tugasnya di sini memperkirakan penjualan untuk 3 tahun ke depan. Berdasarkan data hasil penjualan produk A tahun 2003 sampai dengan tahun 2012, yang mana perintahnya tentukan perkiraan penjualan untuk 3 tahun yang akan datang. Di sini saya akan mempraktikkan atau menganalisis data tersebut menggunakan metode tren linier. Langkah pertama yaitu kita pindahkan data dari hasil penjualan produk A tersebut ke dalam Microsoft Excel
Excel terlebih dahulu untuk memudahkan mengcopy ke SPSS. Setelah sudah dipindahkan ke Microsoft Excel, kemudian copy lalu kita pasangkan di SPSS. Pastinya di mana? Dalam tampilan SPSS sendiri kan di pojok kiri bawah bisa dilihat di sini ada data view dan variable view. Untuk mengkopikannya kita ke data view. Lalu arahkan ke kolom pertama baris pertama, kemudian paste. Nah, datanya akan seperti ini. Bisa dilihat untuk merapikan data ini, maka kita pindah ke variable view. Setelah itu, pada kolom name baris pertama kita ganti dengan tahun. Baris kedua kita ganti dengan penjualan, dan baris ketiga kita ganti dengan T. Untuk desimal kita ganti 0 semua. Pada data tahun kita ganti 0, penjualan juga kita ganti 0, dan data T-nya juga kita ganti dengan 0. Setelah itu langsung ke measure. Untuk data tahun kita pilih scale, untuk penjualan kita pilih scale, dan untuk data T kita pilih nominal. Setelah ini, langkah selanjutnya yaitu menentukan plot dari data terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang akan dianalisis mengandung tren atau tidak. Data tersebut bisa dinyatakan mengandung tren apabila pergerakan grafiknya naik. Langsung saja langkah yang pertama untuk menentukan plot yaitu pilih graphs, lalu legacy dialog, kemudian pilih line. Bisa dilihat tampilannya akan seperti ini. Lalu kita pilih simple, kemudian beri tanda pada values of individual cases. Setelah itu kita pilih define. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Data penjualan kita pindahkan ke kolom line regression. Setelah sudah dipindahkan, kemudian kita pilih OK. Nah, kita bisa lihat di sini grafiknya karena pergerakan grafik pada data ini adalah naik, maka dapat dinyatakan data ini mengandung tren. Nah, langkah berikutnya yaitu kita menganalisis data menggunakan metode trend linear. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama kita pilih analyze, lalu kita pilih regression, kemudian kita pilih linear. Nah, di sini ada kolom dependent dan kolom independent. Pada kolom dependent kita masukkan data penjualan, dan pada kolom independent kita masukkan data T, kemudian setelah itu kita pilih OK. Bisa dilihat di sini bagaimana cara menentukan nilai MSE, MAD, MAPE, dan MPE-nya. Karena berhubung pada metode analisis trend ini hanya terdapat nilai MSE, maka kita lihat atau kita bandingkan menggunakan nilai MSE saja. Nilai MSE-nya yang mana? Nilai MS-nya yaitu ada di residual dan mean square. Ada pada metode ini nilai MS-nya sebesar 2,050. Sedangkan pada metode analisis trend ini adapun rumusnya yaitu YT sama dengan A ditambah B dikali T. Mana nilai A dan B-nya? Nilai A-nya di sini terdapat di konstan sebesar 13,000 dan nilai B-nya terdapat di T sebesar 1,400. Jadi implementasi dari data hasil penjualan produk A tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 telah melakukan analisis menggunakan SPSS. Dapat diketahui di sini untuk mengetahui nilai ramalan hasil penjualan produk A tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, maka perlu penyelesaian menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu YT sama dengan A ditambah B
Berdasarkan hasil uji tren linier, diperoleh data sebagai berikut. Di sini ada nilai A-nya sebesar 13,000 dapat dibulatkan menjadi 13. Ada nilai B sebesar 1,400 dapat dibulatkan menjadi 1,4, dan C-nya ini merupakan periode perkiraan penjualan 3 tahun ke depan. Karena di sini sampai 10, maka periode 3 tahun ke depan periodenya adalah 11, 12, dan 13. Kemudian kita masukkan data ini ke dalam rumus, yaitu YT sama dengan 13 ditambah 1,4 dikali T. Berikut penjelasan atau penyelesaian pada periode 11 atau tahun 2013. Diperkirakan penjualannya sebesar 28,4. Dapat dari mana? Dari sini, yaitu YT sama dengan 13 ditambah 1,4 dikali T. Karena di sini periode 11, maka T-nya diganti dengan 11 dan diperoleh hasil 28,4. Dan untuk periode 12 sama halnya dengan periode 11. Rumusnya sama, yaitu YT sama dengan 13 ditambah 1,4 dikali T. Tinggal diganti T-nya saja. Tadi T-nya adalah 11 karena periode 11. Karena ini untuk menentukan periode 12, maka T-nya diganti 12. Diperoleh hasil 29,8. Berikutnya periode 13 di tahun 2015. Di sini rumusnya sama, yaitu YT sama dengan 13 ditambah 1,4 dikali T. Karena periode 13, maka T-nya diganti 13 dan diperoleh hasil yaitu 31,2. Jadi, kesimpulan dari interpretasi tersebut, perkiraan penjualan produk A di tahun 2013 adalah 28,4. Di tahun 2014 adalah 29,8 dan di tahun 2015 adalah 31,2. Berikut adalah penjelasan mengenai nilai MSE, MAD, MAPE, dan MPE pada data penjualan produk A pada pembahasan sebelumnya. Nilai MSE adalah mean square error atau bisa disebut sebagai kesalahan kuadrat rata-rata. Nilai MAD adalah mean absolute deviation atau bisa disebut sebagai simpangan mutlak rata-rata. Nilai MAPE adalah mean absolute percentage error atau bisa disebut sebagai rata-rata persentase kesalahan mutlak, dan MPE atau mean percentage error atau bisa disebut juga sebagai persentase kesalahan rata-rata. Sekian pembahasan dari saya. Untuk menutup pembahasan kali ini, saya akan tutup dengan pantun nih. Bisa menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah pedih. Cukup sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini. See you in the next video.